Konferensi pers penangkapan DPO dan pemusnahan barang bukti 60 kg sabu. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Brigjen Krisno Siregar, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Yang kami hormati Kepala Instalasi Casing RSPAD Kolonel Yudi. Yang kami hormati dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Mr. Jakaria. Yang kami hormati rekan-rekan Jaksa Penuntut Umum. Yang kami hormati rekan-rekan dari Puslapor Polri, Divisi Hub Interpolri, dan seluruh penyidik sekalian, serta yang kami hormati dan kami sayangi rekan-rekan media. Hari ini kita bertemu kembali dalam acara Press Con Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terkait dua hal. Ada dua hal yang akan dirilis hari ini. Yang pertama adalah pemulangan salah satu DPO atau satu DPO atas nama AA dari negara Malaysia ke Indonesia, tentu terkait dengan kasus peredaran gelap narkoba. Kemudian yang kedua adalah rilis terkait dengan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 60.000 gram, atau kalau dibuat kilo 60 kilogram. Ini yang merupakan hasil pengungkapan dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Tentu seperti yang disampaikan beberapa waktu yang lalu, juga dengan kerjasama dengan stakeholder lainnya. Yang pertama adalah pemulangan dari DPO atas nama AA, yang mana ini adalah pengungkapan kasus peredaran gelap narkoba sebanyak 179 kg sabu di daerah Aceh yang dikendalikan oleh saudara AA. Pada saat penangkapan, saat itu tersangka atas nama inisial F dan AA melarikan diri ke Malaysia. Kemudian saudara F ditangkap, namun saudara AA melarikan diri ke Malaysia. Tentu tindak lanjutnya adalah Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bekerja sama dengan Divisi Hub Interpolri dan Polis Diraja Malaysia, kemudian mengamankan yang bersangkutan dan memulangkan ke Indonesia. Kemudian yang kedua nanti adalah kegiatan pemusnahan. Untuk lebih detail penjelasannya kami mempersilakan Bapak Brigjen Krisno Halemuan Siregar, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Karopenmas, rekan saya Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Yang saya hormati, yang hari ini agak beda kita hari ini persilis melibatkan counterpart internasional kami yang diwakili oleh Atase Kepolisian PDRM di Jakarta, Ajun Komisioner of Police atau ACP Zakaria bin Rahim. Betul Bapak ya? Beliau hadir tengah-tengah kita. Lalu juga ada perwakilan dari Hubinter, dan tidak lupa juga dari SPAD, dan tentunya rekan-rekan kami dari Kejaksaan Agung sebagai JPU daripada kasus yang akan dimusnahkan barang buktinya.
Rekan-rekan wartawan sekalian, sering sekali ketika kami mengungkap, rekan-rekan ada yang bertanya kepada kami ketika press release, Pak, ini DPO bagaimana? Ditangkap atau enggak? Beberapa kasus memang DPO berhasil kami tangkap. Ya, ada yang kami tangkap di Indonesia, dan saat ini yang kita mau rilis adalah yang kami tangkap atau pulangkan berdasarkan red notice, lalu ditindaklanjutin dengan kerjasama antara kedua negara, ya, khususnya dengan negara tetangga kita Malaysia. Nah, ada juga tersangka yang kami tangkap karena mengendalikan transportasi atau mengendalikan keuangan. Jadi untuk tersangka AA kami jelaskan dulu, kita sudah ekspos kasusnya pada tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 6:30 pagi. Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap satu orang tersangka transportasi darat yang pada saat itu berada di dalam mobil Avanza, ya, dengan barang bukti di dalam itu ada 179 kg narkotika jenis sabu atau metamfetamin dengan signature khusus, ya. Selain daripada memang dikemas dalam teh Cina, itu barang bukti juga diberi stiker Nice, tulisan Nice, November, India, Charlie, Echo, ya. Nah, saudara Fathahillah perannya pada saat itulah penjemput darat. Yang mengendalikan, waktu itu kami masukkan ke dalam DPO, yang mengendalikan transportasi ini adalah saudara Akbar Antoni. Yang bersangkutan merupakan warga negara Indonesia yang berasal dari Ferulak, Aceh Timur ini. Dia merekrut tekong atau penjemput di laut, ship to ship dengan kapal yang membawa narkotika ini di perairan dari Malaysia. Di suatu titik mereka sepakati, titik ship to ship, suatu koordinat tertentu, lalu dibawa oleh tekong ke terminal tikus atau dermaga tikus di Ferulak, Aceh Timur. Nah, saudara AA ini dia sudah sering bolak-balik keluar masuk Indonesia, Malaysia, keluar masuk Indonesia, Malaysia, karena sudah berada di Malaysia, tepatnya di daerah Johor selama 11 tahun terakhir bersama keluarganya. Dia di sana berbisnis perdagangan ikan, jadi semacam tempat pelelangan ikan, beli ikan dan berbisnis di sana. Nah, dia merekrut baik itu penjemput di laut maupun penjemput di darat untuk didorong kepada pemesan atau pemilik barang di Indonesia. Nah, menindaklanjutin hal tersebut, kami melakukan pengembangan dari keterangan yang kami dapat setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka Fathahillah. Dan kami mendapatkan alat bukti, baik itu keterangan dari tersangka Fathahillah maupun petunjuk lainnya, bahwa beberapa hari sebelum penyitaan atau penangkapan yang bersangkutan pernah berada di Aceh Timur, lalu menyediakan mobil Avanza ini, dan kemudian yang bersangkutan pada saat hari H-1 dia berangkat ke naik taksi atau naik kendaraan darat ke Kuala Namu. Dari Kuala Namu dia terbang ke Batam. Nah, dari Batam pada saat penangkapan dia sudah menyeberang ke Johor melalui dermaga Batam. Ya, melalui dermaga Batam. Nah, lalu kami lakukan analisa profiling terhadap yang bersangkutan, dan kami langsung berbagi informasi dengan rekan-rekan kami dari polisi di Raja Malaysia, ya, karena PDRM khususnya JSJN, kami Polri dengan PDRM ada kerjasama MOU, lalu kita membuat PKS juga dengan JSJN.
Nah, bentuk-bentuk kerjasamanya baik itu pemulangan atau penangkapan DPO ini, lalu ada juga sharing intelijen dengan tujuan karena masing-masing negara ini sebenarnya struggle atau menderita karena narkoba ini, ya. Jadi ini adalah bentuk keseriusan Polri, Bapak Kapolri, dengan tagline presisinya bahwa kita tidak hanya menjadi pemadam kebakaran dengan menangkapi di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga kita ofensif dengan menangkap kingpin, khususnya masalah transportasi, ya. Pemilik barang ini kita sudah share kemarin tim pada tanggal 26 Januari kami mengirim tim ke Kuala Lumpur untuk menjemput saudara Akbar Antoni ini, dan kita langsung sharing intelijen sehingga masing-masing instansi kepolisian negara melakukan upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menekan, mencegah, memberantas peredaran gelap narkoba di masing-masing negara. Karena kejahatan narkoba ini atau disebut illicit drug trafficking ini adalah salah satu bentuk transnational organized crime. Jadi kami tidak bisa menghadapinya hanya bekerja di dalam negeri, harus dilakukan bentuk-bentuk kerjasama. Kami informasikan bahwa bilateral meeting antar negara Indonesia dan Malaysia dalam pemberantasan ini terus dilakukan dengan saling berpindah memilih tempat. Nah, terakhir karena masalah COVID memang tidak ada dilakukan. Sekarang dengan border dibuka kembali, rencananya kami akan bertemu kembali di Indonesia pada akhir bulan Februari ini. Jadi demikian bentuknya, dan tambahan kami informasikan, selain kasus 179 kilo, saudara Akbar Antoni ini juga terdeteksi, ya, sudah berhasil memasukkan beberapa saat atau beberapa waktu sebelum penangkapan 179, dia berhasil masukkan. Dan kalau rekan-rekan ingat, pada tanggal 8 Oktober kami juga mensita 50 kg di laut. Ya, kami mencegah dengan operasi bea cukai dengan stiker tetap nice tadi. Dan kemarin di awal tahun 2023, tanggal 3 Januari, kita juga menangkap 6 orang tersangka, 9 orang tersangka dengan 50 kg sabu. Nah, ketiganya ini, hasil analisa kami, ini adalah terafiliasi kepada sumber yang sama. Nah, kami sudah berbagi informasi ini dengan teman-teman kami, rekan-rekan kami dari PDRM, sehingga kami akan terus melakukan kerjasama untuk tujuan yang telah saya sebutkan di atas. Jadi ini memang agak berbeda daripada sebelumnya untuk memberitahukan, menginformasikan kepada publik, kepada media bahwa Polri tetap serius, tetap melakukan upaya-upaya extraordinary dalam rangka menghadapi extraordinary crime seperti tindak pidana narkoba terorganisir seperti ini. Yang kedua, saat ini di depan kita tergelar 60 kg sabu, ya. Ini yang kami sita pada awal Januari di TKP Pantai Cermin, ya, 40 kg, ya, tanggal 4 Januari. Lalu yang berwarna merah teh Cina ini adalah hasil pengungkapan tanggal 25 Desember di TKP di Karawang, Jawa Barat. Jadi memang dalam Undang-Undang Narkotika pasal 96, barang bukti narkotika setelah kami memperoleh penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat harus segera dimusnahkan, dan sebagian atau sampel ini akan digunakan untuk kepentingan di depan pengadilan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Pak Ramadan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Krisno Halomon Siregar. Jadi kalau tadi sampaikan 60 kg atau 60.000 gram, seperti biasa Pak Direktur katakan, bila diasumsikan 1 gram dikonsumsi dengan 4 orang, maka dengan pengungkapan kasus ini ada 240.000 jiwa terselamatkan karena pengungkapan atau pencegahan
narkoba ini. Begitu Pak Direktur ya. Baik, barangkali ada penjelasan dari Dim Hubinter kan kita. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang terhormat Bapak Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Bapak Karopenmas Divhumas Polri, Bapak Ibu yang bisa saya sebutkan satu persatu, dan tentunya rekan-rekan media yang berbahagia. Mohon izin kami dari Divhubinter Polri akan sedikit menjelaskan terkait penangkapan atas nama tersangka AA. Sejak tanggal 25 Oktober 2022, Interpol telah menerbitkan red notice atas nama tersangka AA. Kemudian sejak saat itu komunikasi dan koordinasi terus kami lakukan dengan pihak Interpol sampai diketahui bahwa tersangka atas nama AA ini berada di Malaysia. Kemudian kami juga berkomunikasi dan berkoordinasi secara intens dengan Polis Diraja Malaysia atau PDRM untuk membantu melacak keberadaan subjek, menangkapnya dan memulangkannya kembali ke Indonesia. Akhirnya pada tanggal 12 Januari 2023, PDRM berhasil melakukan penangkapan terhadap subjek yang didasari oleh arrest warrant dan red notice Interpol dari Polri. Kemudian kami dari Divhubinter Polri berkoordinasi juga dengan pihak imigrasi Indonesia agar melakukan penarikan paspor subjek sehingga subjek dapat dilakukan tindakan keimigrasian dari Malaysia ke Indonesia. Keberhasilan ini merupakan bukti baiknya sinergisitas antara instansi Indonesia, dalam hal ini Ditipid Narkoba Bareskrim Polri, Imigrasi KBRI yang ada di Malaysia, dan NCB Interpol Jakarta dalam hal penegakan hukum. Secara kerjasama internasional kepolisian, tentunya keberhasilan ini juga sebagai bukti bagaimana baiknya hubungan antara Polri dengan PDRM. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan apresiasi serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan dari PDRM, baik itu NCB Kuala Lumpur dan Special Branch, Imigrasi, dan rekan KBRI atas bantuan yang diberikan sehingga penangkapan subjek dalam kerangka kerjasama kepolisian dan Interpol berjalan dengan lancar. Begitupun proses penyerahan subjek pada tanggal 26 Januari 2023 dari PDRM kepada tim Polri di Malaysia dapat berjalan dengan sukses. Demikian yang dapat kami sampaikan, Jenderal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita tadi sama-sama telah mendengarkan penjelasan dari rekan kami dari Divisi Hubinter tentang bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan oleh kepolisian, ya, baik kepolisian Polri dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bareskrim Polri, Divisi Hubinter Polri, dan Polis Diraja Malaysia, sehingga kerjasama ini membuahkan hasil dengan tertangkapnya DPO atas nama AA yang saat ini ada di depan rekan-rekan, ya.